Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kabarnya alhamdulillah baik. Tetap jaga kebersihan tengah-tengah virus yang telah mewabah di seluruh dunia, membuat kita semua menjadi panik dan takut. Tapi tetap jaga kebersihan, tetap jaga daya tahan tubuh agar kita tidak terserang dari virus tersebut. Nah, sebelum ibu memulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa. Amin. Selanjutnya ibu akan mengambil absen. Siapa saja tidak hadir hari ini? Kenapa Aji tidak hadir? Oke. Selanjutnya berarti selebihnya hadir, berarti hanya satu orang tidak hadir ya. Nah, minggu kemarin ibu sudah membahas tentang, dalam tanda kutip, tentang manajemen, seputar tentang manajemen. Dan sekarang ibu akan membahas mengenai administrasi keuangan. Di sini anak-anak ibu sudah paham tentang administrasi. Kemarin kan ibu sudah menjelaskan manajemen. Sekarang ibu bertanya administrasi. Administrasi dan manajemen itu tidak jauh berbeda. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan? Setidaknya apa itu administrasi? Oke. Administrasi adalah pengelolaan. Ya, bagus sekali, Futari. Selanjutnya apa lagi? Administrasi. Oke. Bagus, Dewi. Penataan. Dari dua hal tersebut saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu pengelolaan, penataan yang mengatur sejumlah kegiatan di bidangnya. Bidangnya apa? Nah, ibu akan membahas mengenai keuangan. Di sini siapa yang merasa uang itu tidak penting bagi dirinya? Saya dijelaskan. Ya, kepada Nadia. Oke, benar sekali. Ya, plus bahwa uang itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jika tidak ada uang, dia tidak hidup. Betul sekali Nadia. Nah, ibu mau tanya lagi. Apa kegiatan sehari-hari kita yang tidak memerlukan uang? Ya, kepada Futari. Tidur. Oke. Kalau kita lakukan di rumah, tidur itu memang tidak membutuhkan uang. Karena biasanya anak-anak ibu pasti kalau capek tidur langsung tidur, nggak ada butuh uang, Bu. Oke, betul. Cuman untuk membeli kasur, untuk membeli selimut, apakah tidak membutuhkan uang? Pastinya tentu membutuhkan uang. Nah, ketika ibunya pergi ke pasar dari rumah menggunakan motor, nah, untuk kendaraan apakah gratis? Pasti tentunya membutuhkan uang untuk membeli minyak. Sampai di pasar motornya diparkirkan, biaya parkir juga membutuhkan uang. Nah, apalagi membeli kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh ibunya. Anak-anak ibu ini pasti itu membutuhkan uang. Jadi uang itu penting dalam kehidupan kita. Nah, seberapa pentingnya tadi itu menyangkut juga bahwa uang itu sensitif dalam kehidupan kita. Dimana bisa ibu jelaskan seperti ini. Pernah tidak anak-anak ibu merasakan ditanya sama kakaknya, contohnya kakaknya kehilangan uang, ada ngambil uang kakak, nah ada kelihatan uang kakak nggak?
Sih ditanyakan seperti itu. Pernah atau tidak? Oke, pernah. Nah, dari hal tersebut, Ibu menjelaskan, Ibu menggambarkan bahwa keuangan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Uang itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sedangkan cakupannya itu sangat sensitif, dimana kalau dalam sebuah organisasi atau perusahaan, jika uang ada yang hilang itu sangat sensitif, itu akan dicari. Jadi harus seimbang antara pemasukan dan pengeluaran, saking sensitifnya uang tersebut. Nah, sehingga dapat Ibu simpulkan bahwa dari administrasi keuangan ini, dimana karena uang tersebut penting dalam kehidupan, uang tersebut sangat sensitif dalam kehidupan, sehingga itu perlu dilakukan pengelolaan atau pengadministrasian tadi. Jadi uang yang masuk, uang yang keluar itu perlu dilakukan pencatatan. Seperti itu ya. Fungsi administrasi keuangan. Nah, di sini ada yang tahu apa ada berapa saja fungsi dari administrasi keuangan? Ada tidak tahu? Ada yang tahu? Tidak tahu? Oke, kali itu jelaskan. Fungsi administrasi keuangan itu ada 4. Yang pertama, fungsi inventaris. Di sini ada yang pernah mendengar kata inventaris, inventarisasi, dan sebagainya? Oke, Aji, pernah dengar? Dari mana? Orang tuanya, oke. Inventaris, apa itu? Bisa dijelaskan? Yang pertamanya masih penasaran nih. Inventaris. Oke, betul Aji, sangat betul. Inventaris adalah penyimpanan debit. Penyimpanan uang, debit. Oke. Inventaris kata Aji tadi penyimpanan debit, penyimpanan uang, penyimpanan dana. Betul sekali. Dimana di sini seorang administrasi keuangan itu perlu melakukan, jadi misalnya nih, setelah adanya satu perusahaan melakukan penjualan, di mana uangnya tidak mungkin hanya berdiam diri, untung-untungnya tersebut berdiam di sebuah penyimpanan oleh seorang administrasi, tetapi juga bisa dilakukan penyimpanan ke tempat lain yang dapat memutar tersebut, sehingga tempat tersebut juga bisa memberikan keuntungan-keuntungan dari modal yang kita tanamkan atau uang yang kita inventariskan tadi. Tapi sebelum hal tersebut dilakukan, itu harus adanya dengan persetujuan oleh pimpinan. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi mencari dana. Di sini seorang pengelola tenaga administrasi keuangan itu perlu melakukan kegiatan mencari dana dengan pimpinannya. Kenapa? Karena kalau misalnya dengan adanya kita mencari dana, mencari seorang donatur terhadap perusahaan kita, tentu perusahaan kita akan lebih berkembang dan akan lebih baik dengan adanya dana-dana tambahan dari para donatur yang kita cari. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu fungsi bagi hasil. Maaf, tulisan Ibu kurang jelas ya. Fungsi bagi hasil. Fungsi bagi hasil ini adalah di mana setiap karyawan yang dimiliki oleh perusahaan itu berhak menerima gaji. Nah, di sini seorang tenaga pengelola administrasi keuangan perlu melakukan kegiatan bagi hasil atau memberikan upah sebagai hak bahwa karyawan tersebut telah bekerja dalam perusahaan dengan baik. Nah, keempat yaitu adalah fungsi pembelanjaan.
Dan Ibu boleh catat minggu depan, soalnya Ibu akan memberikan kuis terkait materi yang Ibu jelaskan hari ini. Oke, yang keempat adalah fungsi pembelanjaan. Nah, di sini fungsi pembelanjaan itu, jadi kan kita dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu membutuhkan barang-barang ataupun alat-alat yang akan kita gunakan sebagai kebutuhan kita untuk melaksanakan semua rangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Nah, dalam hal tersebut tentu kita membutuhkan yang namanya uang untuk membeli alat-alat dan peralatan yang kita butuhkan tadi. Nah, disinilah seorang tenaga administrasi pengelolaan keuangan itu melakukan kegiatan atau berfungsi sebagai pembelanjaan. Pembelanjaan di sini adalah kegiatan memenuhi kebutuhan dari perusahaan atau organisasi tadi. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 tadi, ya kan? Nah, coba bisa diulangi lagi apa saja tadi. Silakan Ibu tutup dulu. Ya, kepada Wince. Oke, bisa dijelaskan, bisa disebutkan saja apa saja fungsinya tadi dalam pengelolaan administrasi keuangan. Yang pertama, fungsi inventaris, betul. Yang kedua, fungsi mencari dana, betul sekali. Yang ketiga, fungsi bagi hasil, oke. Yang keempat, fungsi pelajaran. Oke, beri aplaus kepada Wince. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai manfaat dari administrasi keuangan. Jadi manfaatnya itu ada 3. Siapa yang tahu? Dari tadi Ibu jelaskan bahwa adanya fungsi, adanya lagi manfaat. Ada yang tahu di sini? Nggak tahu, ada baca buku ya. Oke, itu ada 3 fungsinya. Yang pertama itu Ibu ulangi. Manfaatnya ada 3, yaitu yang pertama penerimaan, di mana administrasi keuangan ini bermanfaat sebagai penerimaan. Maksudnya di sini kan ada tadi tuh hasil dari penjualan, ada uang masuk dari donatur. Nah, hal-hal tersebut yang dinamakan penerimaan. Penerimaan adalah contohnya uang masuk yang di sana kita terima, kita dapatkan untuk kita simpan sebagai seorang pengelolaan dari administrasi keuangan. Dimana kalau bagi seorang karyawan itu juga penerimaan bagi dia, penerimaan upah. Nah, yang kedua yaitu fungsi pencatatan. Yang kedua itu fungsi pencatatan, di mana fungsi pencatatan ini kita melakukan kegiatan tersebut dari uang masuk, uang keluar itu kita catat semuanya agar tidak adanya terjadi kekeliruan ketika kita membahas nanti uang yang di mana masuk, di mana keluar. Nah, yang ketiga itu manfaat administrasi keuangannya adalah pengeluaran, di mana pengeluaran tersebut itu uang-uang yang keluar yang kita belanjakan tadi. Nah, hal tersebutlah yang harus kita catat juga. Jadi manfaatnya ada 3, sebagai pencatatan pengeluaran, pencatatan rangkaian yang kegiatan kita, pencatatan dari penerimaan uang tersebut. Jadi pencatatan, pengeluaran, dan penerimaan. Itu diurutkan: penerimaan, pencatatan, pengeluaran. Nah, sampai di sini ada anak Ibu yang paham? Oke, kepada Ihsan, apa yang ditanyakan? Oke, terima kasih jawab pertanyaannya. Ihsan menanyakan tadi, katanya kenapa ada 3 manfaatnya, Bu? Soalnya kan di penerimaan ada juga pencatatan, di pengeluaran ada juga pencatatan. Maksudnya di sini agar lebih jelas Ibu jelaskan. Jadi fungsi manfaatnya itu ada 3. Sebagai pencatatannya tersebut agar lebih detail apa yang dilakukan. Soalnya kalau Ibu jelaskan bagian penerimaan saja, jadi menerima uang apakah catat atau tidak, pengeluaran apakah dicatat atau tidak. Jadi dengan adanya manfaat pencatatan, maka rangkaian kegiatannya menjadi komplit. Nah, seperti itu. Mengenai komponen-komponen administrasi keuangan.
Apa saja komponennya, yaitu dua tadi, pencatatan dan pengeluaran, ditambah lagi dengan penganggaran. Jadi seorang administrasi keuangan itu kan ikut juga dalam apa saja perencanaan dan tujuan-tujuan yang dilakukan oleh perusahaannya. Dalam kegiatan rapatnya, dia juga perlu melakukan mengikuti rapat tersebut dan memberikan kritik ataupun saran. Nah, di sana jadi seorang administrasi keuangan itu perlu melakukan penganggaran. Yang tadi sudah jelaskan bahwa adanya pencatatan, pengeluaran, dan ketiga penganggaran. Penganggaran di sini maksudnya dia sudah menggambarkan bagaimana nanti kegiatan tersebut berjalan, apa saja yang uang-uang yang akan dikeluarkan dan untuk apa. Nah, pasti sudah tergambar bagi dia karena dia sudah berada di bidangnya sendiri. Jadi komponen-komponen yang ada dalam administrasi keuangan ini ada 3. Yang pertama yaitu adalah pengeluaran, penerimaan, pengeluaran, dan penganggaran. Nah, sampai di sini ada yang paham, anak ibu? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, dapat ibu simpulkan bahwa dalam mengelola keuangan kita nanti sebagai tenaga administrasi, kalau anak ibu bisa bekerja di bidang tersebut, kita harus sebagai tenaga pengelola administrasi, kita harus jujur, kita harus lebih berhati-hati, karena uang ini penting dalam kegiatan perusahaan tersebut, penting dalam kehidupan yang sifatnya itu sangatlah sensitif. Jadi dengan kita jujur, hati-hati, kita akan pastinya berhasil dalam pengelolaan keuangan tersebut. Tidak adanya kecurigaan-kerucing dari berbagai pihak ataupun tidak adanya kerugian dalam perusahaan tersebut, kecuali rugi dalam penjualan. Itu beda lagi. Oke? Sampai di sini karena jam juga sudah habis. Minggu depan ibu pesankan, silahkan anak-anak ibu belajar yang ibu jelaskan tadi, pahami lebih detail materinya. Kemudian minggu depan ibu akan mengadakan kuis-kuis kecil-kecilan. Nanti juga ada hadiah yang ibu siapkan. Nah, silahkan belajar. Karena waktu sudah habis, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.